Perang yang terjadi antara Israel dan Hamas memberikan dampak buruk. Bahkan Israel juga mulai sekarat meski masih gencar meluncurkan serangan. Menurut Kementerian Keuangan Israel, pertumbuhan ekonomi negara tersebut diperkirakan hanya mencapai 2% pada tahun 2023. Dilansir dari Reuters pada Minggu 26 November, pertumbuhan ekonomi Israel turun menjadi 2%, padahal proyeksi sebelumnya sebesar 2,7%. Untuk tahun 2024, Kementerian memperkirakan angka tersebut akan kembali turun menjadi 1,6%. Menurut Kementerian, kemerosotan pertumbuhan ekonomi itu merupakan dampak dari perang dengan Hamas. Oleh karena itu, apabila perang akan tetap berlanjut, maka pemulihan di tahun 2025 juga semakin lambat. Pertumbuhan ekonomi diprediksi stagnan hanya mencapai 0,2%. Sebelum pecahnya konflik, proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk 2023 awalnya direncanakan mencapai 3,4%. Namun dampak perang diprediksi menyebabkan penurunan sebesar 1,4 poin persentase. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampaknya mulai kehilangan dukungan. Bahkan sebanyak 66% warga Israel kini tidak lagi menginginkan Netanyahu melanjutkan jabatannya sebagai Perdana Menteri Israel. Pasalnya hal ini merupakan bentuk kekecewaan warga atas perang yang terjadi dengan Hamas. Dilansir dari PNN Network, kemarahan publik semakin meningkat akibat sekira 1.300 jiwa melayang akibat serangan Hamas pada 7 Oktober. Bahkan sebuah jejak pendapat lokal menyebut bahwa 66% lebih warga menginginkan Netanyahu mundur dari posisinya dan digantikan dengan orang lain. Kemudian 13% mengaku masih ragu-ragu atas jabatan Netanyahu. Sementara 21% tampaknya masih menginginkan Netanyahu menjadi Perdana Menteri. Diketahui ribuan warga Israel juga kembali mengepung kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu 25 November. Mereka mengutarakan kemarahannya dan menuntut Netanyahu untuk kebebasan sandera serta menuntut Netanyahu mundur dari pemerintahan. Pasalnya aksi protes di kediaman tokoh politik merupakan cara langsung dan pribadi untuk mengungkapkan ketidakpuasan masyarakat. Aksi ini juga bertujuan untuk menarik perhatian media dan memberikan tekanan publik terhadap pejabat tersebut. Usai dibebaskan dari penjara Israel, Farida Nijim membongkar kengerian pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pasalnya warga Palestina yang menjadi tawanan sangat menderita di dalam penjara. Ia mengaku tidak diberi makan dan minum yang layak dan bahkan dipermalukan. Farida Nijim merupakan salah satu warga Palestina yang dibebaskan IDF ketika gencatan senjata. Setelah bebas, ia mengungkapkan kondisi yang dialami para tawanan di penjara-penjara Israel. Ia mengatakan para tawanan tidak diberi air minum bersih atau makanan yang cukup. Farida juga mengaku bahwa para tawanan juga dipermalukan selama perjalanan pulang. Pasalnya Zionis selalu memperlakukan para tawanan dengan sangat buruk. Mengingat hal itu, Farida pun mengaku sangat senang telah dibebaskan. Ia bahkan sempat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Gaza karena terus berupaya melawan Zionis. Sosok Omar A menjadi sorotan karena berhasil membobol pertahanan udara Iron Dome Israel. Akibat ulahnya ia sempat diculik dan disiksa intelijen Israel. Namun kini ia berhasil bebas usai diselamatkan organisasi intelijen Turki atau MIT. Omar A ini merupakan inisial sang hacker yang disamarkan oleh media Turki. Dari informasi yang beredar, Omar merupakan lulusan program komputer dari Universitas Islam Gaza. Ia dinilai sebagai arsitek peretas perangkat lunak untuk Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dapat menyusup ke ponsel yang beroperasi pada Android. Ia juga sempat membantu Brigade Al-Qassam dalam meretas Iron Dome Israel pada tahun 2015 dan juga tahun 2016 silam. Sejak saat itu, Omar pun menjadi buronan Mossad. Hingga akhirnya ia berhasil diculik dan disiksa beberapa waktu lalu di Kuala Lumpur, Malaysia. Beruntung penyiksaan itu tidak berlangsung lama. Omar segera diselamatkan oleh organisasi intelijen Turki. Terkait penculikan ini, Malaysia juga telah menetapkan 11 tersangka yang ikut terlibat penculikan hacker pro-Palestina tersebut. Kelompok Houthi dari Yaman kembali menunjukkan tajinya seusai Israel melanggar perjanjian gencatan senjata. Houthi meluncurkan rudal yang berhasil menembus Iron Dome Israel pada Sabtu 25 November.
Dilansir dari Serambi News, Houthi langsung meluncurkan serangan seusai Israel melanggar gencatan senjata. Akibat serangan rudal Houthi tersebut, suara ledakan terdengar menggelegar di Eilat Israel pada Sabtu malam. Dari video yang beredar, terlihat ledakan hingga kepulan asap pekat di wilayah Eilat. Namun hingga saat ini, Yaman maupun Al-Houthi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal serangan tersebut. Diketahui ledakan di Eilat terjadi seusai Israel melanggar gencatan senjata. Tuduhan itu disampaikan Hamas lantaran tentara Israel diduga masih menembaki warga di sekitar Salah al-Din. Bahkan tank-tank Zionis juga belum meninggalkan lokasi tersebut. Di lokasi terpisah, 2 warga Palestina dilaporkan tewas setelah ditembak tentara Israel. Korban bersama para pengungsi lainnya diketahui hendak pulang ke Gaza Utara setelah gencatan senjata dimulai. Seorang Robi Zionis membongkar kebohongan tentara Israel, di mana menurutnya tentara Israel sudah chaos dalam satu malam ketika serangan darat dimulai. Padahal baik pemerintah Israel maupun IDF seolah menutupi kekalahan tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 26 November, pernyataan Robi Zionis bernama Baruch Rosenblum itu diungkapkan berdasarkan pengakuan seorang tentara, di mana menurutnya tentara tersebut mengaku bahwa pasukannya kehilangan 3 tank lapis baja dalam satu malam serangan darat. Di waktu yang sama, pasukannya pun kehilangan 36 tentara yang tewas seusai bertempur. Pengakuan Robi Zionis itu juga diperkuat dengan pernyataan Abu Baidah, juru bicara Al-Qassam sebelumnya, di mana menurutnya pasukan perlawanan telah menghancurkan sebanyak 335 kendaraan dan tank militer Zionis selama serangan darat di Gaza. Diketahui serangan darat militer Zionis di jalur Gaza sendiri telah dimulai pada Jumat 27 Oktober. Sejak saat itu pula Israel dan kelompok pejuang Palestina mengklaim telah melumpuhkan banyak korban jiwa dan alat tempur. Di tengah gencatan senjata Israel Hamas, Yaman justru semakin mengganas. Yaman bahkan tegas menutup Laut Merah bagi musuh termasuk bagi Israel. Keputusan tersebut diterapkan seusai pihaknya mengancam akan menargetkan peralatan militer apapun yang melindungi kapal-kapal Israel di Laut Merah. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Deputi Perdana Menteri Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman, Urusan Pertahanan dan Keamanan Jalal Al-Ruwaisan, yakni saat diwawancarai dalam stasiun televisi Al-Mayadin pada Sabtu 25 November. Menurutnya, keputusan Yaman menutup Laut Merah bagi musuh itu sudah bulat. Ia menambahkan hal itu merupakan bentuk dukungannya terhadap Palestina. Al-Ruwaisan juga menegaskan bahwa pihaknya siap menerima resiko atas keputusannya itu. Diketahui sebelumnya, Angkatan Bersenjata Yaman telah berulang kali menyerang posisi Israel sejak pertama kali konflik Israel-Hamas memanas. Pemerintah dan rakyat Yaman menegaskan selama rezim Zionis belum hancur, mereka akan terus melanjutkan serangan. Masa aksi pembela Palestina dan Israel terlibat bentrokan di Kota Bitung pada Sabtu 25 November. Buntut peristiwa bentrokan tersebut, 1 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 2 lainnya mengalami luka-luka. Dilansir dari tribunnews.com, 2 kelompok massa di Bitung terlibat bentrok pada Sabtu 25 November. Dalam bentrokan tersebut, sekelompok orang juga tampak membawa senjata tajam. Akibatnya 1 orang dilaporkan tewas dan 2 mengalami luka. Diketahui insiden tersebut bermula ketika salah satu kelompok massa menggelar acara budaya dalam rangka peringatan ulang tahun ke-12. Acara itu pun diklaim telah mendapatkan izin dari pihak berwajib. Namun saat kelompok massa lain melintasi lokasi acara tersebut justru terjadi kesalahpahaman, hingga akhirnya berujung bentrokan antara 2 kelompok massa tersebut. Meski demikian, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri mengatakan bahwa pusat Kota Bitung telah kondusif. Terkait hal ini, 2 kelompok yang terlibat juga telah sepakat berdamai. Saya Abdullah bin Ali bin Smith. Alhamdulillah di kota yang kita cintai ini Bitung, alhamdulillah masih terjaga perdamaian. 2 ormas pro-Palestina dan Israel terlibat bentrokan di Kota Bitung pada Sabtu 25 November. Namun 2 ormas tersebut kini telah bersepakat damai. Bahkan kesepakatan damai itu disaksikan langsung oleh tokoh agama Islam dan juga Kristen. Dilansir dari wartakotaliv.com, kesepakatan damai itu diinisiasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan juga Badan Kerjasama Antar Umat Beragama atau BKSUA Kota Bitung. Kedua perwakilan kelompok massa ini sempat melakukan dialog
yang dimoderasi oleh Wali Kota Bitung dan pemuka agama setempat. Kesepakatan itu pun berisi 3 poin. Pertama, Kota Bitung dalam keadaan aman dan damai. Kedua, menangkal berita hoaks dan berita-berita yang memprovokasi. Terakhir, masyarakat adat Minahasa dan BSM bersatu padu dan menyatakan tidak ada konflik lagi serta mengedepankan kedamaian di atas segala-galanya. Kesepakatan itu dibacakan langsung oleh Pendeta Raymond Manopo, Ketua FKUB Bitung dan juga Habib Abdul bin Ali bin Asmid. Kesepakatan damai tersebut juga ditandatangani oleh kelompok yang sempat terlibat ketegangan. Seorang miliarder Israel justru terancam dalam masa gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Pasalnya dalam masa gencatan senjata ia mendapatkan teror, di mana kapal kontainernya justru menjadi sasaran empuk dari drone Iran hingga menimbulkan kerusakan. Dilansir dari AP News, hal itu diungkapkan oleh pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Sabtu 25 November. Pasalnya kapal milik bos Israel itu diserang drone Irak saat berlayar di Samudra Hindia. Sebuah drone Shahed 136 berbentuk segitiga yang membawa bom itu menghantam kapal Israel di perairan internasional. Akibat serangan tersebut, kapal dilaporkan mengalami kerusakan parah. Namun tak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Terkait serangan ini, militer Amerika Serikat mengaku telah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun pihak Amerika Serikat enggan menguraikan lebih rinci soal penyerangan tersebut meski pihak berwenang mencurigai garda revolusi paramiliter Teheran sebagai dalang serangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.